Kisah dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Jesse yang sedang menembak sesuatu. Jesse kemudian berjalan mendekati kamera dengan banyak bercak darah di wajahnya. Hari itu Jesse mengantar seorang wanita bernama Elena ke rumah pacarnya bernama Spencer yang sudah lebih dulu sampai di pegunungan ini. Spencer adalah seorang konglomerat yang baru saja membeli rumahnya dari seorang dokter. Sampainya di tujuan, Jesse memberikan kartu namanya kepada Elena. Dia bisa menghubungi Jesse jika menemukan kerusakan di rumah ini. Tak lama, Spencer yang baru selesai bermain ski langsung menghampiri Elena. Dia memberitahu ada beberapa kerusakan di rumah ini yang baru selesai diperbaiki. Yang salah satunya adalah bak pemandian air panas. Elena memberitahu Jesse juga menyediakan jasa tukang jika Spencer masih membutuhkan perbaikan lainnya. Setelah masuk ke rumah ini, Elena cukup kagum dengan kemewahannya. Yang paling menarik perhatian Elena adalah sebuah lukisan. Keesokan paginya, Spencer mengajak Elena bermain ski meski dia belum pernah melakukannya. Karena itu, Spencer menyewa seorang instruktur untuk mengajarinya. Selesai bermain ski, mereka langsung menyegarkan badan dengan berendam di air hangat. Sayangnya, air tersebut terlalu panas yang membuat Spencer marah karena dia sudah mengeluarkan biaya mahal untuk memperbaikinya. Spencer langsung meminta Elena menelpon Jesse untuk memperbaikinya lagi. Tak lama Jesse tadi akhirnya datang atas permintaan Elena. Spencer langsung menjelaskan mengenai kerusakannya. Dia meminta Jesse untuk memperbaikinya dan berjanji akan membayar berapapun biayanya. Dari sini bisa kita simpulkan kalau Spencer ini hanya menilai sesuatu dengan uang saja. Setelah diperiksa, Jesse menemukan ada kerusakan pada pompa airnya. Dia kemudian meminta bantuan Elena untuk mengecek apakah airnya masih terlalu panas setelah diperbaiki. Bukannya menggunakan tangan, Elena justru masuk ke bak mandi tersebut, tidak peduli meski Jesse bisa mendapatkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Spencer kemudian bertanya apalagi yang bisa diperbaiki oleh Jesse. Dia menjawab bisa memperbaiki banyak hal, yang salah satunya adalah lantai di depan sana yang juga mulai terlihat rusak. Jesse kemudian tertarik dengan lukisan tadi karena dia lulusan fakultas seni. Setelah itu Jesse juga tertarik dengan gitar yang terpajang di sana. Saat itu Elena masuk sambil pamer aurora yang sepertinya sengaja dilakukan untuk menarik perhatian Jesse. Jesse kemudian memainkan gitarnya sambil sesekali melirik ke arah Elena. Spencer sendiri pun dibuat kagum dengan kehebatan Jesse dalam bermain gitar. Spencer kemudian bertanya mengenai kerusakan showernya karena airnya juga terlalu panas. Setelah diperiksa, Jesse memberitahu dia harus mengganti partnya. Tapi karena barangnya sudah kosong, Jesse akan memperbaikinya nanti. Setelah Jesse pergi, Spencer langsung mengajak Elena mengobrol. Saat itu, dia sempat menggoda Elena dengan berkata kalau dia meyakini Jesse tertarik kepada Elena. Keesokan harinya, Elena pergi jalan-jalan sendirian ke dalam hutan. Saat itu dia tidak sengaja melihat ada 3 orang pria yang sedang menebang pohon secara ilegal. Elena yang sedikit takut bersembunyi di balik pohon. Tapi pria tersebut melihatnya yang langsung memanggil Elena. Di saat yang sama Spencer mendapatkan pesan dari Jess yang memberitahu dia bisa memperbaiki pintu di rumah Spencer yang rusak hari ini juga. Setelah Elena pulang, Spencer langsung memberitahu kalau dia harus pergi ke New York. Spencer mengajak Elena untuk ikut bersamanya, tapi Elena memilih tinggal di sini saja karena dia baru sampai. Siangnya, saat membuat roti, Elena mendapatkan telepon dari ibunya. Tujuan sang ibu menelpon Elena hanya satu, yaitu untuk meminta uang. Tidak lama, Jesse datang untuk memperbaiki pintu yang rusak. Meski Elena awalnya kaget karena Spencer belum memberitahunya, dia tetap menyuruh Jesse untuk masuk. Dia juga menghidangkan sekaleng bir dan roti yang baru dibuatnya untuk Jesse. Jesse memuji roti itu yang rasanya sangat enak. Jesse kemudian bertanya apakah Elena dan Spencer tidak menikah karena dia tidak melihat mereka memakai cincin. Elena menjawab ibunya menasihati untuk tidak menikah dan memiliki anak kecuali dia memang siap untuk menderita. Dari obrolan mereka yang semakin intens ini bisa disimpulkan kalau Elena tidak benar-benar mencintai Spencer karena dia hanya menginginkan uangnya saja. Dia sekarang justru tertarik kepada Jesse. Begitu juga dengan Jesse yang merasa tertarik kepada Elena. Mereka akhirnya terbawa suasana pegunungan yang dingin hingga akhirnya berpusreng. Selesai dengan itu, Jesse bertanya kepada Elena apakah mereka hanya melakukannya sekali saja. Elena menjawab, sekali sudah cukup. Mendengar itu, Jesse nampak sedikit kecewa. Keesokan paginya, dia mengirim pesan kepada Elena kalau dia ingin melakukannya lagi. Namun Elena tidak merespon pesan tersebut. Elena nampak merasa gugup karena takut ketahuan oleh Spencer.
Apalagi saat itu Spencer menemukan kaleng bir kemarin. Dia meminta Elena tidak terlalu ramah karena takut Jesse salah mengartikannya. Siangnya, Spencer memberitahu Elena ada temannya yang nanti akan berkunjung ke sini dan meminta Elena menyiapkan makanan. Spencer kemudian menelpon Jesse agar memintanya datang ke sini karena pompa air utamanya rusak. Tak lama Jesse akhirnya datang yang membuat Elena makin gugup. Tak lama teman-teman Spencer pun akhirnya sampai. Mereka juga tertarik dengan lukisan tersebut dan bertanya berapa harganya. Spencer mengaku membeli seharga $500,000 di pasar gelap karena lukisan ini ternyata hasil curian. Tapi harga aslinya adalah $2 juta. Tak lama Jesse berniat pulang setelah pekerjaannya selesai. Tapi Spencer mengajak dia bergabung dengan mereka. Elena tentu saja tidak nyaman karena takut Spencer mengetahui gerak-geriknya yang memang mencurigakan dari tadi. Spencer kemudian menyuruh Jesse menyanyikan sebuah lagu karena suka dengan permainan gitarnya. Jesse akhirnya membawakan sebuah lagu yang berisi perasaannya kepada Elena. Karena lagu itu tentang seorang pria yang akan selalu ada saat wanita yang dicintainya membutuhkan bantuan. Setelah memberikan hiburan singkat, Jesse memutuskan untuk pulang. Sementara teman dan istrinya akan menginap di hotel. Setelah mereka pergi, Spencer langsung tidur akibat kebanyakan minum. Saat itu Elena mendengar sesuatu dari luar. Karena Spencer sudah tidur, Elena akhirnya bersedia diajak berpusreng. Setelah selesai, Elena berkata kalau ini adalah yang terakhir kalinya. Saat itu Spencer terbangun dan mencari Elena keluar. Elena yang kaget langsung berkata dia barusan pergi menutup pintu. Esok harinya, Elena dan Jesse terus teringat dengan apa yang sudah mereka lakukan. Elena sebenarnya bukan tidak suka kepada Jesse, tapi dia tidak bisa meninggalkan Spencer yang memiliki banyak uang. Malamnya Jesse tiba-tiba datang yang membuat Elena kaget. Dia langsung menyuruh Jesse pergi. Jesse berkata dia tahu Elena berpura-pura mencintai Spencer. Tapi Elena tidak peduli dengan semua itu. Meski dia dan Jesse sudah pernah berpusreng, bukan berarti mereka berdua saling mencintai. Kemudian Jesse mengaku sudah mendapatkan spare part showernya. Karena itu, Spencer langsung meminta dia menggantinya sekarang juga. Tapi Spencer sepertinya sudah tahu kalau Jesse sebenarnya mengincar Elena. Saat itu dia mulai mengomentari permainan gitar Jesse yang kurang menarik. Jesse jelas tidak suka dengan sikap arogan Spencer ini. Saat itu lampu tiba-tiba mati yang membuat Elena ketakutan. Spencer kemudian mengajak Jesse makan bersama mereka. Elena sedikit keberatan dengan alasan makanannya kurang cukup, tapi Spencer tetap mengajak Jesse makan bersama. Saat menikmati hidangan ini, Jesse mendengar ada orang yang masuk. Mereka langsung memeriksanya takut ada penyusup. Elena langsung bersembunyi setelah menyadari rumah mereka dibobol maling. Mereka ternyata adalah warga lokal yang ingin mencuri lukisan Spencer. Sayangnya, Elena tertangkap saat akan mencoba kabur. Mereka yang awalnya cuma berencana merampok, sekarang berniat mengambil bonus setelah melihat pesona Elena. Elena berusaha meminta pertolongan kepada Spencer yang bersembunyi di luar. Bukannya segera menolong Elena yang hampir dipusreng, Spencer malah tetap bersembunyi. Beruntung ada Jesse yang masuk untuk menyelamatkannya. Polisi akhirnya datang setelah menerima laporan kejadian ini. Jesse sekarang dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, sementara perampok tadi berhasil kabur. Kejadian ini sebenarnya membuat Elena marah kepada Spencer karena dia tidak menolongnya saat hampir dipusreng oleh orang lain. Spencer malah menyuruh Elena untuk pergi saja jika dia takut di sini. Hanya saja Spencer yakin Elena tidak memiliki uang. Esok paginya, Spencer dihubungi oleh polisi yang sudah berhasil mendapatkan identitas perampokan kemarin. Sementara dari catatan kepolisian, Jesse ternyata juga pernah ditahan atas kepemilikan senjata berbahaya. Tidak hanya itu saja, nama belakangnya juga sudah diganti. Sebenarnya, dari awal Spencer sudah curiga jika Jesse bersekongkol dengan perampok itu, namun mereka tidak memiliki buktinya. Elena sekarang juga mulai tidak mempercayainya setelah tahu Jesse menyembunyikan latar belakangnya. Setelah itu, Elena dan Spencer pergi bermain ski. Saat kembali ke rumah, mereka mendapati Jesse sedang memperbaiki lantai yang rusak. Spencer yang tidak mempercayainya langsung mengusir Jesse. Elena yang penasaran dengan lukisan ini langsung mencari informasi di internet. Dia akhirnya mengetahui ini adalah lukisan curian sehingga wajar para perampok itu mengincarnya. Malamnya, Spencer asik mendengarkan musik, tak peduli meski Elena sebenarnya masih trauma. Saat itu Jesse diam-diam mendatangi rumah mereka. Dia terus memperhatikan Elena yang sedang memasak. Elena langsung meminta Spencer segera menelpon polisi karena takut jika Jesse akan datang kembali. Tapi Spencer menolak
karena dia ingin membiarkan Jesse melakukannya, karena dia pasti masih akan mengincar Elena. Spencer berkata, mungkin mereka bisa memberikannya hadiah. Mendengar itu jelas membuat Elena marah karena Spencer menganggapnya seperti barang. Esok harinya Spencer pergi bermain ski sendirian. Sayangnya saat itu dia mengalami kecelakaan karena pengikat sepatunya putus. Tak lama Jesse tiba-tiba muncul yang berkata kalau Spencer tidak layak untuk Elena. Bukan memberikan pertolongan, Jesse meninggalkan Spencer sendirian. Dia ingin melihat seberapa berkuasanya uang Spencer dalam keadaan seperti ini. Beruntung Spencer segera ditemukan oleh tim penyelamat. Sampainya di rumah, dia memberitahu polisi kalau Jess sudah mensabotase perlengkapan skinya. Sayangnya polisi tidak bisa menangkap Jesse karena tidak ada bukti dan juga saksi. Di saat yang sama, Jesse sendiri didatangi oleh perampok yang bernama Barry. Seperti kecurigaan Spencer, mereka memang bersekongkol mencuri lukisannya. Jesse berkata, harusnya mereka mengambil lukisan saja. Tapi karena berniat mempusreng Elena, dan Jesse pun terpaksa membunuh Barry seperti yang kita lihat di awal film tadi. Di saat yang sama, Spencer mengakui kebodohannya kepada Elena karena tidak menolongnya malam itu. Dia senang sekarang Elena masih mau bersamanya. Beberapa waktu kemudian, polisi akhirnya menemukan mayat Barry tadi. Sayangnya mereka tidak sadar bahwa Jesse sudah siap menghabisi kedua polisi tersebut. Setelah itu Jesse mendatangi rumah Spencer. Elena berusaha tetap tenang dan menawarkan teh kepadanya. Jesse bertanya, siapa dia di mata Elena? Elena menjawab, dia hanya menganggap Jesse sebagai sebuah kesalahan yang sudah dibuatnya. Mendengar itu, Jesse berkata dia bisa menerima alasan Elena. Dia sadar Elena hanya menjadikannya teman saat kesepian saja. Jesse berkata pasti sulit bagi Elena berpura-pura bahagia bersama Spencer. Elena langsung lari ke tengah hutan tempat dia melihat dua orang yang menebang pohon tadi. Karena sudah kelelahan, Elena akhirnya berhenti dan bersandar di pohon. Dia hanya bisa membiarkan Jesse mendekatinya dan berhasil menusuk Jesse dengan pisau. Elena kembali ke rumah lalu mengemasi barang-barangnya. Dia kemudian meninggalkan desa ini dengan membawa mobil Spencer serta lukisan tersebut. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Black Diamond. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.